Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarani Fitri Anissa dengan NIM C1B021185, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas interpersonal dan komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Pertanyaan pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? Menurut Wikipedia, teknologi komunikasi merupakan perkembangan teknik yang mengubah, memajukan, dan mempercepat proses kerja komunikasi. Perkembangan yang terjadi mengubah cara kerja komunikator, cara kerja pengiriman pesan, cara kerja dari media, cara penerimaan pesan, dan menerima pesan itu sendiri, dan cara pengembalian feedback atau dampak. Pengertian lain menyebutkan, sesungguhnya teknologi komunikasi adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lain. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa teknologi diperlukan dalam komunikasi bisnis? Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang paling besar adalah untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Selain itu, teknologi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan ketika merancang strategi ataupun rencana proses komunikasi pemasaran. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan adakah pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis? Yang pertama, menjangkau bisnis menjadi lebih luas. Teknologi bisa membuat bisnis menjadi lebih luas. Yang kedua, menghilangkan jarak. Teknologi informasi memungkinkan terhubungnya produsen dengan konsumen melalui cara-cara yang praktis. Yang ketiga, mempercepat laju bisnis. Laju bisnis yang semakin berkembang tentu saja mampu memberikan hasil yang lebih signifikan. Tujuan komunikasi pemasaran bisa lebih cepat tercapai. Yang keempat, memudahkan negosiasi. Proses negosiasi menjadi lebih cepat dan tidak bertele-tele. Yang kelima, menurunkan biaya komunikasi. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan aliran komunikasi. Aliran komunikasi juga bisa menjadi lancar berkat pengaruh teknologi dalam jenis-jenis komunikasi bisnis tentunya. Yang ketujuh, mempermudah transaksi bisnis. Transaksi bisnis kini bisa semakin mudah dengan adanya teknologi di dalamnya. Yang kedelapan, mempermudah. Namun saat ini pembisnis cukup melakukan promosi, bahkan hanya melalui jaringan internet saja. Beragam fungsi komunikasi bisnis lainnya juga bisa dilakukan dengan lebih mudah. Yang kesembilan, meluasnya kesempatan bisnis. Kemudahan teknologi informasi menyebabkan peluang untuk kesempatan bisnis berkembang sangat besar. Yang ke-10, peningkatan roda bisnis. Kelancaran dalam komunikasi bisnis memang akan sangat berpengaruh dalam laju perputaran roda bisnis. Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis bisa sangat terasa, terutama ditandai dengan grafik keuntungan yang semakin meningkat. Pertanyaan keempat, jelaskan manfaat teknologi komunikasi bisnis terhadap kemajuan organisasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Tetapi dalam penerapannya harus didasari karakteristik dari organisasi tersebut. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini jelas sangat keterkaitan satu sama lain. Penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar
mereka dalam mengambil keputusan strategis, mengawasi kinerja organisasi, penghematan biaya, waktu, serta peningkatan produktivitas, dan membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yaitu jelaskan efisiensi manakah pembuatan data dalam manual atau menggunakan teknologi, dan berikan contoh perbedaan dari pertanyaan di atas. Di pernyataan di atas, asumsi bahwa komputerisasi mengarah ke teknologi. Perbedaan pengolahan data manual dan komputerisasi adalah dalam pengolahan data manual sering terjadi kesalahan manusia, dan waktu pengolahan pun bisa dibilang lambat. Berbeda dengan menggunakan teknologi, pengolahan data saat ini dapat dikerjakan dengan secara cepat dan meminimalisir kesalahan manusia mengelola. Perbedaan lainnya adalah dalam mengelola manual, kita membutuhkan kertas lebih banyak dibandingkan teknologi. Sebagai contoh, pengelolaan data kampus. Hampir mustahil untuk perguruan tinggi saat ini tidak menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data kampus. Seluruh perguruan tinggi menghadapi masalah pengelolaan data yang kurang lebih sama kompleksnya, yaitu pengelolaan data mahasiswa, data nilai, data kurikulum, pembayaran biaya pendidikan, data dosen, laporan-laporan rutin internal, laporan ke dikti dan konvertis, serta berbagai hal lainnya yang melibatkan banyak orang dalam penanganannya. Pengelolaan secara manual sangat rentan terjadi human error, kesalahan manusiawi yang seringkali membuat sebuah pekerjaan terpaksa dilakukan berulang kali akibat kesalahan-kesalahan kecil maupun fatal. Sehingga ada banyak dokumen yang terpaksa harus dicetak atau di-print ulang. Hal ini berarti biaya tambahan untuk kebutuhan kertas, tinta, dan printer, dan lain-lain akan meningkat. Pertanyaan ke-6 yaitu, jelaskan peranan internet dalam organisasi bisnis. Internet dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin boards, kuesioner elektronik, dan mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan berkonsultasi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara proaktif dan interaktif dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 7. Jelaskan adakah hambatan bila organisasi menggunakan teknologi komunikasi dan berikan contoh. Salah satu hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis adalah adanya ketidaksesuaian antara teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Beberapa organisasi atau perusahaan tidak menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa, karena menurut mereka internet dan e-commerce tidak sesuai dengan jenis bisnis yang akan mereka jalankan. Mereka lebih memilih menggunakan internet sebagai media komunikasi dibandingkan sebagai media pemasaran. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis juga kurang memenuhi standar, juga dapat mendatangkan hambatan tersendiri. Berbagai perangkat teknologi yang digunakan untuk komunikasi antara pembeli dan penjual umumnya membutuhkan untuk berbagai platform yang sama. Organisasi atau perusahaan yang berencana untuk menerapkan teknologi dalam komunikasi bisnis perlu melakukan proses pemilihan dan pemilihan teknologi yang tepat sehingga benar-benar dapat mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.